Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk statistik bahasa Arab hari ini kita akan membahas tentang penyajian data. Penyajian data adalah bagaimana mempresentasikan data, entah itu dalam bentuk tabel, entah itu dalam bentuk diagram, dan lain sebagainya. Nah, penyajian data itu ini, jadi data harus disusun dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Misalkan kita mempunyai data nilai siswa. Nah, agar agar mudah dipahami nilainya harus disajikan, entah itu dalam grafik atau diagram batang misalkan, atau histogram dan sebagainya. Nah, penyusunan dan penyajian data penting untuk memudahkan analisis dan pembacaan data hasil penelitian. Penyajian data dapat dengan menggunakan tabel frekuensi atau grafik. Nah, contohnya saya mempunyai data ini. Nah, kalau di sini kita bisa melihat kan berapa persen dari masing-masing kategori. Nah, misal kita punya, nah ini juga dapat dilihat mana kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk paling tinggi dan paling rendah. Atau ini kita punya histogram sebentar. Nah, ini disebut histogram. Ini poligon. Ini diagram lingkaran. Oke, kita kembali lagi. Nah, kelompok penyajian data itu dibagi dua. Data seperti yang kita ketahui dan saya jelaskan kemarin, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kualitatif ini ada data dengan skala nominal dan ordinal. Skala nominal itu adalah yang setara, misalkan pekerjaan. Misalkan dari hasil wawancara diketahui pekerjaan orang itu ada guru, ada petani, ada pengacara, dan lain sebagainya. Karena pekerjaan itu dianggap setara, maka kita menggunakan skala nominal. Kemudian ada skala ordinal. Ordinal itu misalkan kemarin itu tingkat pendidikan, misalkan ada tingkat pendidikan S1, D1, D2, D3, D4, dan lain sebagainya. Karena berupa tingkatan, maka itu disebut skala ordinal. Kemudian penyajian data dalam bentuk kuantitatif ini berarti berupa angka. Nah, ada skala interval dan rasio. Nah, ini berupa angka ya. Skala interval dan skala rasio. Rasio itu perbandingan, interval itu angka. Nah, ini dua-duanya sama-sama berupa angka, jadi ini hampir sama. Nah, kemudian penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi ini jangan lupa kalau pada makalah atau skripsi jangan lupa menuliskan nomor tabel, judul tabel. Nah, kalau ini diperlukan ditulis jumlah data. Jumlah data ini biasanya disimbolkan dengan N, tapi biasanya ini tidak ditulis. Nah, ini kategori, misalkan di situ tentang nilai, misalkan kategorinya di sini nilai gitu. Berarti nilainya
paling rendah berapa, misalkan 40 sampai 59, kemudian 60 sampai 69 dan seterusnya. Frekuensi ini banyaknya sesuai kategori, misalkan kategori 40 sampai 59 tadi ada 20, berarti ya 20. Persentase ini ingat ya tulisannya persentase. Persen artinya perseratusan, berarti ini data yang di sini per data total kali 100. Nah, ini sumber data bisa ditulis misalkan data nilai siswa MA apa. Kemudian penyajian data dalam bentuk grafik. Kalau di sini kita lihat ada grafik diagram batang. Nah, ini diagram batang. Penyajian data dalam bentuk diagram berisi seluruh informasi data yang disajikan sehingga pembaca tidak perlu mencari informasi untuk memahami grafik. Nah, jangan lupa nulis nomor diagram, judul, serta jumlah data. Data interval rasio angka dari setiap kategori harus jelas. Jadi ini misalkan kategorinya ini bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, misalkan di sini ada akuntansi, komputer, dan bahasa Inggris. Misalkan pada bulan Januari peminat akuntansi ada berapa ini? Misalkan 59. Peminat komputer ada 55 misalkan. Ini ada 90. Kemudian pada bulan Februari peminatnya ini dan seterusnya. Grafik jumlah. Oh, ini judulnya grafik jumlah bimbel Jakarta. Mungkin ini maksudnya yang di jurusan akuntansi ada 59 dan seterusnya. Kemudian penyajian data dengan menggunakan grafik ada kelebihan dan kekurangannya. Misalkan kelebihan lebih mudah diingat. Beda ya, kalau dari tulisan dengan gambar itu biasanya lebih mudah diingat bentuk gambar. Kemudian lebih menarik. Nah, itu tadi bisa warna-warni. Informasi visual dan dapat diperbandingkan, misalkan antara bulan Januari dan Februari jumlah siswa bimbel Jakarta yang ada di memilih akuntansi Januari dengan Februari lebih banyak Februari gitu. Kemudian misalkan di bulan Januari antara akuntansi, komputer, dan bahasa Inggris itu yang paling banyak bahasa Inggris. Kemudian menyajikan perubahan hubungan. Tadi kelihatan perubahannya. Kekurangannya, penyajiannya harus sesuai tujuan. Misalkan ini misalkan tujuannya untuk memperlihatkan grafik ini Januari, Februari, Maret. Nah, ini harus terlihat ya. Misalkan kalau tujuannya ingin mengetahui perubahan tiap waktu, misalkan mata uang, kurs mata uang. Nah, itu biasanya tidak disajikan dalam grafik tapi dalam diagram garis, tidak disajikan dalam grafik batang tapi diagram garis yang misalkan bentuknya gini, naik turun. Nah, itu tujuannya untuk mengetahui pada interval waktu tertentu itu mengalami kenaikan atau penurunan. Kalau ini misalkan kurs itu disajikan dalam bentuk ini itu akan lebih ribet ya. Jadi nanti kalau diagram batang semua, misalkan kurs itu disajikan dalam diagram batang, itu akan lebih pembacanya akan sulit, atau ketika menyajikan data itu akan lebih susah. Jadi digunakan
diagram garis. Jadi disesuaikan dengan tujuan. Kemudian gambaran umum dipengaruhi skala. Nah, ini jangan lupa ketika membuat diagram itu skalanya harus sama. Misalkan antara 0 dengan 10 itu harus sama dengan 10 dengan 20. Jadi jangan 0 sampai 10 itu skalanya kecil, terus 10 sampai 20 itu besar. Tidak boleh seperti itu. Kemudian penyajian data kualitatif. Nah, penyajian data kualitatif ini, data kualitatif kita ingat data yang bukan dari angka. Nah, ini biasanya dari pertanyaan wawancara. Nah, untuk pertanyaan wawancara sendiri itu harus dikategorikan. Untuk penyajian data itu tetap harus dikategorikan. Misalkan, mengapa Anda mencari pekerjaan di kota? Nah, ini kan mungkin orangnya menjawab bla panjang. Nah, kita dapat mengkategorikan jawaban-jawaban dari orang-orang atau responden yang kita tanyai dengan ini, misalkan lebih mudah mencari pekerjaan, menjanjikan gaji yang besar, lebih banyak peluang, pekerjaan mampu, dan sebagainya. Nah, ini nanti kita bisa simbolkan kalau tidak mungkin disajikan dalam nih, misalkan ini kan nggak mungkin ditulis panjang ya. Nah, ini bisa kita tulis warna gitu. Nah, nanti ini kita tulis sajikan kategorinya, ditulis di sini gitu. Nah, ini kemudian penyajian dan interpretasi data. Nah, ini disajikan dan interpretasi. Nah, setelah data yang disajikan itu, kemudian interpretasi itu apa sih? Interpretasi itu pembacaan data. Jadi bagaimana kita menafsirkan, selain membaca itu menafsirkan. Jadi melihat, kemudian menafsirkan. Menafsirkan ini contohnya dari data yang ada ini. Oh, ternyata menafsirkan itu gini. Oh, ternyata pada bulan Januari peminatnya lebih sedikit dari bulan Februari. Nah, bulan Maret peminatnya lebih sedikit dari bulan Februari. Berbeda lagi April, misalkan yang biru ini, peminatnya lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu namanya membaca dan menafsirkan. Kemudian ada diagram lingkaran dan diagram batang. Nah, ini kalau diagram batang ini dikali 300, diagram lingkaran dikali 360, atau kalau di persentase dikali 100%. Kalau diagram batang biasanya menggunakan persegi panjang. Nah, ini contohnya pie chart atau diagram lingkaran. Ini contohnya, ini ada wilayah-wilayah di Jawa Barat, di Jakarta ya ini. Nah, ini disajikan dalam bentuk persentase. Nah, ini kalau ini diagram batang. Nah, ini contoh grafik jumlah penduduk di Bali. Nah, ini kabupatennya, misalkan kabupatennya disimbolkan dengan ini. Ini jumlah penduduknya. Nah, ini seharusnya di sini dijelaskan warna merah itu apa dan sebagainya. Nah, ini data kuantitatif mungkin akan kita bahas pada video selanjutnya. Ini kita cukup kualitatif dulu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.